Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka peringatan Santo Pelindung lingkungan Santo Serafinus di Stasi Laubaleng, Paroki Santo Damian Laubaleng, maka dengan ini saya ingin mempresentasikan kisah hidup seorang kudus yang bernama Santo Serafinus. Beliau adalah seorang bruder. Nama kecil bruder Serafinus adalah Felix. Ia dilahirkan di Montegranaro, daerah Marche, Italia Tengah, tahun 1540. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Gerolamo Rapagnano dan Theodora Giovannucci. Ayahnya, Gerolamo, adalah seorang tukang bangunan. Felix adalah seorang yang buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah. Karena badan yang kurus dan kurang pandai bekerja, maka Felix oleh orang tuanya diminta bekerja kepada seorang petani yang menugaskannya sebagai seorang pengembala. Felix menikmati tugasnya itu karena pekerjaannya sebagai seorang gembala memberikan banyak waktu dan kesempatan kepadanya untuk berdoa. Bahkan pada usia dini, Felix menyukai keheningan, menyendiri, dan doa, yang kemudian menyebabkan orang yang memperhatikannya dibuatnya terkagum-kagum. Orang tua Serafinus, si Felix ini, miskin dalam hal barang-barang duniawi dan tidak mewah dalam pandangan manusia sekitarnya. Tetapi semangat doa yang ditanamkan ibunya pada anak-anaknya merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Pelajaran-pelajaran penuh cinta kasih dari ibunya itu menghantar Serafinus menjadi seorang kudus. Sesudah kematian orang tuanya, Serafinus tertimpa banyak percobaan yang berat. Saudaranya seorang pembuat batu bata dan seorang yang temperamennya pemarah dan perangai kasar mempekerjakan Serafinus, tetapi yang ia sering peroleh dari kakaknya adalah kata-kata kasar dan pukulan-pukulan. Serafinus menanggung perlakuan kasar itu dengan kesabaran yang besar dan melihat penderitaannya ini sebagai jalan menuju kesucian. Ketika berumur 16 tahun, Felix pergi ke biara Kapusin dan memohon agar ia dapat diterima sebagai anggota ordo itu atau anggota kongregasi itu. Permohonannya pada waktu itu ditolak. 2 tahun kemudian, 1558, ia mencoba lagi dan kali ini ia diterima. Kini sebagai religius, namanya berubah. Namanya bukan lagi Felix tetapi Serafinus dari Montegranaro. Ia menghabiskan tahun novisiatnya di Jesi dan 1 tahun kemudian ia mengucapkan kaul kekal di sana, di Jesi juga. Walaupun harapan-harapannya tinggi dan hidup doanya intens, bagus, bagi Serafinus banyak hal tidak berlangsung dengan mulus selama tahun-tahun pertama hidupnya sebagai seorang religius. Pembawaannya yang kaku dan canggung dalam berbagai tugas dan karya pelayanan yang diserahkan kepadanya menyebabkan ia sering mendapat teguran dan kritikan baik dari pemimpin biaranya dan maupun para saudara-saudara Kapusin lainnya. Ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya dengan memuaskan menyebabkan ia harus melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang kali. Dalam waktu yang singkat, ia tinggal di banyak biara di wilayahnya. Dia ditempatkan di Loro Piceno, di Corinaldo, di Elpidio dan San Elpidio dan di Montolmo. Dan pada akhirnya sekitar tahun 1589, ia dipindahkan ke Ascoli Piceno di mana ia menghabiskan 15 tahun terakhir dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, Serafinus mempersembahkan devosi mendalam kepada Bunda Maria yang terberkati atau Ibunda Yesus dan sewaktu-waktu mengunjungi tempat suci di Loreto yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya atau tempat biara dia tinggal. Sekali waktu dalam perjalanannya ke tempat suci itu, ke Loreto itu, Sungai Potenza banjir sehingga tak seorang pun tukang perahu berani menyeberang. Hal tersebut tidak menghalangi niatnya untuk sampai ke tempat suci itu, Loreto Serafinus melangkah ke air dan air itu pun menjadi beku seperti tanah. Jadi kakinya tidak basah dan tidak terhanyut. Pada malam hari ia selalu menggunakan waktunya untuk berdoa.
Pada sore hari, dia mengunjungi Sakramen Maha Kudus dan tetap tinggal di sana di depan Sakramen Maha Kudus berjam-jam dalam doa dan kontemplasi. Kemudian dia beristirahat sebentar. Sesudah itu dia bangun lagi mengikuti ibadat doa tengah malam. Rupanya dengan kehidupan yang cukup keras, Tuhan mempertahankan kekuatan badannya secara menakjubkan. Jadi badannya walaupun dengan kehidupan yang keras, dia tetap sehat. Saudara-saudari yang terkasih, selama masa paceklik, dia hanya makan 1/4 dari jatah makanannya. Dengan maksud supaya sisanya dapat memberikan lebih banyak kepada orang miskin. Sebagai penjaga pintu biara, dengan tugas untuk memberi makan kepada orang-orang miskin saat itu, dia pernah melampaui batas-batas ketaatan. Karena dia tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diberikan, padahal masih ada beberapa orang miskin saat itu menunggu di depan biara, maka pergilah dia ke kebun dan mengumpulkan persediaan sayur-sayuran yang tumbuh di sana yang disediakan untuk para biarawan saja. Nah, ketika atasannya mendapatinya dan menanyainya perihal perbuatannya itu, maka saudara yang baik hati ini, Santo Serafinus ini, memastikan bahwa komunitas tidak akan menderita karena perbuatannya itu. Dia menjanjikan bahwa akan baik-baik saja. Dan lihatlah apa yang terjadi. Besok pagi, sayuran-sayuran yang diambil tadi, semuanya sudah tumbuh kembali menjadi sayuran yang subur, sehat seperti semula. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kekudusan Bruder Serafinus ini mulai memancarkan keharumannya, banyak orang udah mulai mendengar tentang dia. Banyak orang itu berbondong-bondong datang kepadanya. Ia menjadi terkenal karena banyak pekerjaan ajaib yang dilakukan Tuhan dengan perantaraan yang Bruder ini. Ketika salah seorang saudara dalam biaranya ingin tahu rahasia dari kekudusannya dan rahasia dari perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Bruder Serafinus, Bruder Serafinus waktu itu menjawabnya begini. Ketika saya datang pertama kali ke biara, saya tidak pandai bekerja, tidak mempunyai bakat dan tidak mempunyai kecerdasan. Dan inilah yang menyebabkan saya banyak mengalami celaan, teguran, dan penghinaan. Yang mengakibatkan setan itu menggoda saya untuk meninggalkan ordo dan pergi ke padang gurun. Saya mempercayakan diri saya sendiri kepada Tuhan. Dan suatu malam, sebuah suara keluar dari tabernakel berkata, untuk melayani Allah, perlulah mati terhadap diri sendiri dan menerima penderitaan apa saja yang mungkin dapat kamu alami. Nah, saya menerimanya dan mendoakan rosario saat saya mengalami penderitaan. Suara yang saya kenal dari tabernakel yang menjamin saya berkata, doa-doamu untuk mereka yang menyakitimu sangat menyenangkan aku. Sebagai gantinya, aku memberikan kepadamu rahmatku yang engkau perlukan. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, pada saat dia mendoakan para musuhnya atau mendoakan orang-orang yang tidak memperlakukan dia dengan baik, doa-doa itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan menganugerahkan rahmat khusus untuk Bruder Serafinus. Saudara-saudara yang terkasih, kekuatan menakjubkan yang dianugerahkan Tuhan atas kemurahan hati hambanya ini terus saja terjadi. Tak terbilang jumlahnya orang yang sakit disembuhkan kembali ketika Bruder ini membuat tanda salib pada mereka. Namun, Serafinus berusaha keras untuk sebanyak mungkin menarik diri dari hubungannya dengan dunia luar. Sementara dia sibuk dalam pekerjaan yang tenang di seputar biara, hatinya pun sibuk berkontemplasi perihal sengsara Kristus. Jadi Bapak Ibu, walaupun popularitas Bruder Serafinus ini semakin meningkat, tetapi dia tetap menarik diri dalam kesunyian dan keheningan dan berkontemplasi tentang penderitaan Yesus. Sehingga ada satu doanya yang sangat terkenal, yaitu, Bunda Kudus, tembusilah saya, baharuilah luka-luka penebusku yang tersalib dalam hati saya. Artinya Bapak Ibu, bahwa dia meminta supaya Bunda Maria memohonkan kepada Tuhan Yesus agar penderitaan hati Yesus saat di kayu salib juga dialami dalam hati Bruder Serafinus. Luar biasa.
Saudara-saudara yang terkasih, Bruder Serafinus meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1604 pada usia 64 tahun. Pada makamnya terjadi banyak mujizat. Ia dinyatakan sebagai seorang beato oleh Paus Benediktus ke-13 8 Juli 1729 dan ia dinyatakan sebagai orang kudus oleh Paus Clement ke-13 pada tanggal 16 Juli 1767. Peringatannya jatuh pada tanggal 12 Oktober di hari peringatan kematiannya. Mengapa? Karena bagi kaum beriman, kematian kita di dunia ini adalah kelahiran baru di surga. Untuk umat lingkungan Santo Serafinus, selamat memperingati pelindung lingkungannya. Semoga iman umat semakin diteguhkan.